Ya gue rasa dengan begitu teman-teman yang di bawah itu kan nularin. Emang berat, tapi saat gue ngomong di atas, teman-teman yang depan gue bisa nularin terus untuk ayo dong terus nyanyi, ayo dong terus jangan pernah kasih kendor sampai peluit terakhir. FIFA Mania ingat dengan sosok yang muncul di dalam konten kami yang satu ini? Sosok ini telah mencuri perhatian sejak videonya diunggah. Tak hanya aksinya saat memimpin yel-yel supporter Persija, namun ternyata latar belakangnya sebagai tenaga pendidik menambah rasa penasaran kami. Diketahui bahwa sosok yang mencuri perhatian ini bernama Dimas. Beliau merupakan guru olahraga di SMA Negeri 91 Jakarta. Nah, kalau ngomongin soal Pak Dimas dan kerjanya sebagai guru, rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak datang langsung ke sekolahnya, yaitu SMA N91 Jakarta Timur. Nah, kali ini kita bakal ditemani sama satu rekan kerjanya, Pak Arif, sebagai wakil kepala sekolah di bagian kesiswaan. Halo Pak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ini kita lagi ada di 91 Pak, SMA 91. Dan sejarah sendiri Pak, 91 itu berdiri dari kapan tuh Pak? Kalau sejarah kita berhitung dari tahun 1986, di bulan Juli ya. Nah itu SMA 91 sendiri kan mungkin bisa dikatakan kalau bagi anak-anak Jakarta Timur paling salah satu SMA paling favorit Jakarta Timur itu. Nah itu favorit dalam hal non akademik dan akademik itu. Nah kalau ngomong favorit itu prestasinya di 91 sendiri ada apa aja Pak? Kalau prestasi kita banyak ya, piala itu jadi salah bukti, piala sertifikat. Untuk yang terbaru terupdate ini kita kemarin membawa nama Provinsi DKI Jakarta untuk cabang atletik dasar lomba di O2SN tingkat nasional. Jadi alhamdulillah itu perwakilan Jakarta dari SMA 91 untuk non akademiknya. Terus untuk tarinya juga ada sampai ke Singapura. Dan kalau untuk futsal masih taraf cup sekolah. Basket ada kemarin DBL tahun 2023 kita masuk ke Championship Series. Oke Pak, kalau sekarang udah ketemu Bapak, berarti sekarang saya harus ketemu Pak Dimas. Oke, selamat silakan. Berperan sebagai guru di SMA N91 yang memiliki beragam prestasi, tak menghalangi Dimas untuk menyalurkan kecintaannya pada klub kebanggaan ibu kota, Persija Jakarta. Lahir dan dibesarkan di Jakarta menjadi alasan Dimas menumbuhkan rasa cintanya kepada Persija. Nah, sekarang kita akhirnya ketemu sama salah satu sosok yang ditunggu-tunggu, yaitu Pak Dimas. Yuk, kita tahu Bang Dimas ini dari kolom Instagramnya kita nih, waktu kita videoin, terus ada yang bilang ini guru gue nih 91. Waduh. Macam. Nah, ini akhirnya kita ketemu. Nah, yang jadi pertanyaan pertama adalah cerita awal mulai suka Persija tuh kapan Bang? Dan kira-kira ada momennya nggak? Waduh, kalau suka Persija sih yang pasti SMP SMA ya. Jadi sebenarnya gue emang suka bola Indonesia, klub lokal lah ya. Awalnya tuh sukanya tuh, jadi gini, gue nanya sama abang gue gitu kan kalau nonton bola di TV. Ini supporternya banyak dari Bandung, dari Makassar, dari Surabaya, baik itu Galatama maupun Perserikatan gitu. Nah gue nanya, kita tuh dukungnya siapa nih? Secara kan gue orang campuran ya, nyokap gue Makassar, berarti dukung PSM dong. Sedangkan bokap gue Jawa, kalau bisa dibilang kalau nggak PSIS, ya PSIS Semarang sih yang ngetop dulu kan, ada Arseto Solo juga Galatamanya. Cuma gue lebih spesifik lagi nanya ke abang gue, emang abang gue sih yang nyekokin bola-bolaan gitu kan. Kira-kira apa nih yang kita dukung nih? Ya gue suka nonton PSIS Semarang, gue juga nonton PSM Makassar. Tapi abang gue bilang, sejatinya sih kita karena kita lahir gede di Jakarta, tinggal di Jakarta, ya dukungnya klub Jakarta dong gitu. Terus apaan klub Jakarta? Nggak punya supporternya nih gitu. Nah dulu tuh masih Galatama tuh, ada perserikatannya Persija, Galatamanya dulu Pelita Jaya. Ya udah, sukanya sama Pelita Jaya dulu. Persija juga suka, cuman tahun segitu belum berdiri, Jakmania kan tahun 97 ya. 97. Ya udah suka Pelita Jaya, Persija suka, tapi ya suka-suka nonton di TV gitu. Tapi mulai nonton di stadion ya jalan sendiri itu SMP. Nonton Persija lawan PSIS kalau nggak salah, semifinal Liga Indonesia 5 tahun 99. Persija kalah 1-0 di Senayan waktu itu kalau nggak salah. Ya itu mulai terpatri deh, kayaknya gue suka Persija deh gitu. Walaupun punya hobi mendukung Persija, Dimas punya tanggung jawab untuk jadi penyokong generasi penerus bangsa. Sebesar beliau mencintai Persija, Dimas tak kalah mencintai profesinya sebagai tenaga pendidik. Ini yang kita kenal adalah lu berprofesi sebagai guru. Ya. Tapi satu sisi adalah lu pendukung Persija gitu. Nah itu untuk saat ini,
atau nggak detik-detik ini, lu tuh lebih banyak menghabiskan waktu sebagai guru atau sebagai supporter? Ya guru lah. Guru kan ini beda konteks ya. Guru kan profesi, setiap hari gitu kita kerja. Kalau nonton bola kan, supporter kan kita nggak setiap hari nonton bola ke stadion gitu. Iya. Dan kehidupan supporter di luar udah nggak seperti dulu lagi waktu zaman masih bujangan atau masih muda. Ya kita di luar nonton bola, kita banyak kegiatan tongkrongan di persupporteran ya iya. Tapi kalau sekarang tuh udah lebih ke spesifik nonton bolanya aja. Dan kalau bisa dikatakan ya pasti lebih ke guru karena kan beda konteks lah. Kalau supporter bola itu kan lebih ke gaya hidup ya, lifestyle, hobi. Tapi kalau guru kan emang kita profesi. Dan bagi gue nggak ada yang salah sih. Karena ya di mana-mana seorang pilot ada yang jadi supporter, seorang guru, seorang pengacara, seorang polisi, seorang tentara. Apapun itu berhak untuk jadi supporter dan bahkan menurut gue wajib mendukung tim kotanya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Maksudnya tadi kan lu bilang kalau misalnya semua profesi itu sebenarnya punya hak untuk menjadi supporter gitu. Iya. Nah, tapi apakah lu sebagai guru ini lu takut dicap negatif nggak sih sama rekan-rekan kerja lu gitu? Atau enggak mungkin sama orang-orang yang dekat sama lu gitu? Apakah murid lagi? Ya. Oh itu pasti ya. Karena stigma supporter gitu loh. Gua rasa di seluruh dunia gitu ya. Terutama di Indonesia nih, apalagi di Indonesia. Pasti banyak cap seperti itu gitu, supporter tuh rusuh, berantem, apa segala macem. Ya justru itu yang jadi tugas gua. Bukan tugas gua sih, maksudnya salah satu misi gua. Salah satu alasan gua juga bahwa nggak selamanya yang lu lihat itu, yang lu anggap buruk itu buruk gitu. Ada sisi positifnya juga. Jadi tergantung bagaimana lo menyikapinya gitu. Jadi segala hal tuh nggak serta-merta yang A ini buruk, negatif, nggak ada satu sisi positif sama sekali ya, nggak begitu juga gitu. Bahwa di dunia persupporteran juga banyak teman-teman gue yang orang baik-baik banyak banget gitu. Jadi nggak usah berpikir negatif gitu loh. Bahkan yang bisa dikatakan apa ya, jadi contoh baik tuh banyak gitu, banyak banget. Berbanding terbalik dari guru yang dikenal berwibawa, stigma negatif masih melekat dengan supporter sepak bola Indonesia yang terkenal urakan. Dengan karakter yang bertolak belakang ini, bagaimana pihak sekolah melihat Dimas sebagai supporter? Dari Bapak kenal dari dulu sampai sekarang, Pak Dimas tuh kayak gimana sih Pak? Orangnya gitu tipikalnya. Kalau sepengetahuan saya, kacamata saya, dia orangnya energik lah, terus dia ke bola banget lah, sampai dia juga jadi supporter, fans yang lumayan cukup diakui lah gitu kan, keberadaan beliau itu di Persija atau sebagai supporter gitu. Oh, berarti Bapak udah tahu kalau Pak Dimas itu emang pendukung Persija gitu. Oh tahu, udah Jackmania kayak dia. Dan sedangkan Pak Dimas itu adalah seorang pengajar yang dimana sebenarnya kontradiksi kan. Pengajar itu kan salah satu syaratnya adalah mendidik siswanya agar berperilaku baik gitu. Tapi di satu sisi kan Pak Dimas juga di luar kan sebagai seorang supporter yang stigmanya buruk gitu. Dari tanggapannya sekolah mengenai Pak Dimas yang bisa dikatakan seorang Batman yang punya dua kepribadian gitu, gimana tuh Pak? Kita sih pandangannya masih biasa saja, tidak menilai beliau sebagai supporter yang ibaratnya seperti ini barbar, anarkis atau brutal ataupun kasar gitu. Selagi dia di sekolah, dia profesional sebagai pendidik, mengajar, bahkan menjadi warna baru di dunia sekolah 91 khususnya. Ini loh, di luar sana nih jiwa muda juga ada. Salah satu guru kita itu punya jiwa muda ya, seperti anak-anak kita yang kita ajarkan nih masa-masa SMA. Dia jadi bisa berbagi pengalaman, bisa memberitahukan mana yang baik, mana yang buruknya dengan pengalaman si Pak Dimas gitu kan. Jadi anak-anak juga menarik juga, bahkan bisa sharing tentang informasi seputar sepak bola nasional, khususnya sepak bola dan pertandingan gitu. Pihak sekolah ibarat tidak mempermasalahkan dan tidak ibaratnya kok Pak Dimas jadi supporter nggak cocok loh sebagai profesi pendidik. Kita nggak sejauh itu. Selagi yang penting bisa memilah saat jadi pendidik, berlaku sebagai guru yang baik, sebagai supporter berlaku supporter dengan bijak, yang dimana profesi beliau itu sebagai pendidik itu mengikat. Makanya kan di sekolah taunya dipanggil Pak Guru, maksudnya gitu, supporter Pak Guru lah gitu. Jadi sejauh ini
masih aman-aman aja sih. Tapi kalau misalnya Pak Dimas pas lagi ngajar beda nggak? Dia bisa membedakan antara di mana tempat bermain dan di mana tempat mengajar, Pak. Jadi kalau di tempat bermain itu dia bisa simulasikan lah bagaimana bermain dengan kawan-kawannya, mungkin dengan istrinya, anaknya. Tapi kalau di sekolah ini dia profesional gitu. Jadi bisa memisahkan antara mana teman, mana murid, dan mana keluarga. Profesinya sebagai guru tak menghalangi Dimas untuk menyalurkan rasa cintanya kepada Persija. Di tengah kesibukannya sebagai tenaga pengajar, Dimas masih meluangkan waktunya untuk mendukung Persija ketika bermain di kandang. Sekarang kan lu sebagai guru dan lu juga tadi bilang kalau misalnya lu masih datang ke stadion juga, walaupun tidak sesering dahulu. Kalau home, gue selalu. Tapi maksudnya kan kalau dulu kan home away gas terus. Oh ya, away gue juga mikir-mikir lah. Sekarang kan selain absensi pekerjaan, sebenarnya dari dulu dari bujangan juga udah kerja kan. Cuma maksud gue beda sama zaman sekolah dulu. Terus sekarang kan lebih ke prioritas anak istri lah. Kayaknya untuk away mikir-mikir, kecuali partai-partai yang sangat penting gitu. Dan waktunya tepat, waktunya pas, sorry. Kalau waktunya nggak pas, nggak. Tapi kalau misalnya tim lagi ketinggalan gitu, nah lu sebagai capo tuh cara nyemangatin buat tribunnya tuh gimana bang? Maksudnya kan itu udah auranya udah negatif banget tuh. Wow, iya itu susah. Gimana sih buat ya, aduh udah males banget. Lo kayak ngedorong truk di tanjakan dengan muatan berat pakai rem tangan. Susah bro. Ya, tapi kita kan nggak sendiri di situ. Ada teman-teman juga di bawah yang masih tetap. Ya gue rasa dengan begitu teman-teman yang di bawah itu kan nularin. Emang berat. Tapi saat gue ngomong di atas, teman-teman yang depan gue bisa nularin terus untuk ayo dong terus nyanyi, ayo dong terus jangan pernah kasih kendor sampai fluid terakhir. Dan banyak kok kejadian-kejadian di mana kita ngegolin atau terlepas dari kekalahan atau menjadi penentu menciptakan gol kemenangan di akhir-akhir menit terakhir itu sering gitu. Ngalamin itu sering dan itu luar biasa banget gitu. Ngerasa gini loh, gila ya nggak cuma-cuma gue teriak-teriak nih, nggak cuma-cuma nih gue nyanyi nih, ngajak teman-teman nih, nggak cuma-cuma ada hasilnya. Itulah gunanya lo nonton di stadion. Nah itu kuncinya. Yang dari gue dapet info, katanya lu sebenarnya udah nggak sebagai capo. Sebenarnya. Siapa bilang? Ya. Itu gimana sih bang? Ada yang bilang udah nggak sebagai capo atau tidak gitu. Sebenarnya kondisi. Apakah itu sebenarnya capo itu banyak aja bang? Nggak harus lu, nggak harus apa gitu. Gue bingung jawabnya. Ini pertanyaan paling sulit. Jadi gue itu mungkin kemarin tuh sempat boikot beberapa pertandingan home ya. Elunya? Gua pribadi, gua nggak ngajak siapapun. Gua pribadi, karena kecewa aja waktu itu kondisi tim begitu. Bukannya nggak cinta ya, tapi kan kita saking cintanya sama Persija ada bentuk. Kalau dikecewakan gitu kan. Tapi kan gua nggak ngajak siapapun. Ya. Terus kedua, kalau masalah jadi capo apa enggak, anak-anak masih banyak yang minta sih, alhamdulillah. Dan gue sih juga sebenarnya mau jadi capo nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak banyak yang minta. Terus biasanya gue naik di babak kedua. Ya itu sih gitu aja sih yang bisa gue jawab kayaknya. Gue juga bingung jawabnya mesti gimana ya. Tapi alasan lu kenapa naik babak kedua kenapa? Apakah itu emang udah peraturan? Karena gini. Karena waktu gue yang ya mungkin gue lebih prioritas ke keluarga sama pekerjaan ya. Sedangkan teman-teman capo lain tuh mungkin lebih suka nongkrong sama anak-anak Kurva Utara untuk ngomongin sebelum pertandingan mesti gimana, kayak koreo dan segala macem. Dan ditambah lagi mereka bisa datang lebih cepat daripada gue. Mereka ngebuka dulu ibaratnya. Tapi ntar pas babak kedua biasanya mereka minta gantian, entah mereka capek atau apa. Dan saat mereka ngeliat, anak-anak udah pada nggak semangat nih, coba deh lo naik. Nah itu mungkin lebih ke situ sih alasannya. Karena kan kalau gue masuk yang pas pertama ngebuka gitu, mereka sebelumnya udah briefing loh, mereka tuh sebelumnya udah briefing, udah ngumpul-ngumpul dulu. Sedangkan gue nggak ada waktu lagi buat ngumpul-ngumpul.
Setelah lama tak menjadi capo, Dimas kembali memimpin dalam pertandingan Persija kontra Persis di Jakarta International Stadium. Cintanya terhadap Persija yang tak pernah padam meski sempat dilanda kekecewaan seolah menjadi bahan bakar saat kembali menjadi capo. Tanpa perlu dikomando, Dimas sukses membakar semangat rekan-rekannya untuk menyalurkan dukungan kepada pemain yang bermain di lapangan. Dengan kemenangan 2-1 yang diraih Macan Kemayoran atas Persis, ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Dimas setelah sekian lama absen bertindak sebagai capo. Perasaan gue setelah udah lama gak next tagger, ya seru sih. Seru dalam artian gimana ya, apalagi Persija menang nih. Dan ini gue pertama kali next tagger di JIS. Itu kayak lo kayak pertama kali naik apa sih kalau di Dufan tuh roller coaster, ya itu sih. Ya kalau untuk yang lain-lainnya sih biasa aja, cuman karena ini gue udah lama nggak next tagger, terus udah gitu gue juga pertama kali di JIS next tagger, ya sesuatu yang berbedanya itu sih. Selebihnya biasa aja, tapi sesuatu yang ada something different lah. Harapan gue untuk Persija musim ini ya pasti setiap tahun juara. Pasti tahun ini gue juga ngarepin juara. Cuma step by stepnya lebih baik dari tahun kemarin. Dari segi permainan yang pasti harus lebih baik dari kemarin. Dan yang pasti kalau toh nggak juara, gue pengen Persija masuk ke Asia lah. AFC minimal. Besarnya rasa cinta Dimas terhadap Persija jadi alasannya untuk terus menyalurkan dukungan secara langsung dengan hadir di stadion. Sosoknya membuktikan bahwa profesi apapun tak jadi halangan bagi supporter untuk mendukung tim sepak bola kesayangannya. Jadi FIFA Mania sudah tidak pantas lagi kalau kita menaruh stigma buruk terhadap supporter sepak bola di Indonesia. Apapun profesi kalian, jangan pernah untuk mengurangi rasa cinta kalian terhadap klub kebanggaan kalian. Saya Ilham, sampai jumpa di episode selanjutnya.